Oke, berjumpa lagi. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara membuat LED matrix dengan ukuran panjang 160 dengan tingginya itu sekitar 48 pixel. Ya, di sini saya menggunakan panel LED matrix dengan ukuran 32 kali 16. Tipe panelnya ini saya gunakan panel P10 yang RGB untuk keperluan outdoor, dengan tipe LED-nya itu SMD. Ini kita mendapatkan kabel untuk power satu daya, kemudian kita juga mendapatkan kabel untuk kabel datanya itu dengan tipe kabel PAB 75. Oke, kita unboxing terlebih dahulu. Ini kita tes lampunya RGB atau tidak. Oke, biru, hijau, biru, merah ada, kuning. Ini cara sederhana ngetesnya, kita tinggal mainkan aja gini. Ini jalan. Oke, ini untuk frame dari LED matrixnya. Kita bikin menggunakan rangka baja ringan. Kemudian di sini dikasih reng-reng untuk dudukkan panelnya. Kita menggunakan panel P10 nanti yang RGB. Untuk ukurannya kurang lebih 160 untuk lebarnya, dan tingginya itu 58 cm. Sini. Tingginya ke sini, ini baru selesai dicat. PSU-nya menggunakan 3 buah. Satunya lagi di sini. Oke, untuk PSU yang digunakan ini.
Oke, untuk 15 panelnya sudah terpasang. Jadi kita tinggal mengatur kerapatannya ini supaya tidak renggang. Untuk tadi proses perakitan kita lakukan di dalam karena cuacanya mendung. Tadi itu sempat hujan. Ini bagian belakangnya seperti ini. Kita lanjut proses perakitannya. Untuk power supply kita gunakan 3 buah, dimana satu buah power supply-nya itu berkisar 200 watt dengan tegangan 5 volt dan arusnya berarti 40 ampere. Kita gunakan 15 panel, berarti untuk satu power supply itu bisa mensuplai 5 panel gitu. Ke kanan, untuk panjangnya 5 panel dan tingginya itu 3. Ya, ada 3, 1, 2, 3. Power supply-nya juga ada 3, berarti kita gunakan baris ke sana 1, baris kedua 1, baris ketiga 1 power supply, seperti itu. Untuk rata-rata kapasitas power supply yang terpakai, karena power supply ini 200 watt, sementara untuk panelnya itu satu panel bisa 25 ampere, 25 watt maksimum dayanya, berarti ketika 5 panel ada sekitar 125. Kapasitas power supply yang terpakai berkisar antara 75%-an, ya segitu. Oke, untuk sekarang kita sedang memasangkan perkabelan. Nah, di sini untuk kabel output saya gunakan ini output yang menuju ke dari power supply menuju ke panel. Saya gunakan yang kabel NYAF 1,5 mili. Sementara yang di sini ini bawaannya ketebalannya sekitar 0,5. Nah, kenapa kita gunakan 1,5 mili? Alasannya adalah agar si kabel ini tidak panas, tidak meleleh. Karena dia akan dalam satu kabel ini dia akan mensuplai 3 panel yang arusnya lumayan, ada sekitar 12 ampere ya. Ini untuk satu panel itu 25 watt. Kita bagi 5 ampere berarti sekitar 5 ampere untuk kita bagi 5 volt. 25 watt kita bagi 5 volt. Berarti untuk arusnya sekitar 5 ampere untuk satu panel. Jadi untuk ketebalan kabel 1,5 ini sudah lumayan cukup untuk menahan arus sekitar 15 ampere. Ini untuk controllernya menggunakan HDWF4 yang berarti bisa untuk 4 baris panel.
Di bagian sini tertera 75 EX1, 75 EX2. Angka di belakangnya itu menandakan barisnya. Baris pertama berarti gunakan yang EX1. Kita langsung pasang saja. Ini untuk baris yang pertama. Ini baris yang kedua. Ini baris yang ketiga sudah tercolok ke panel baris ketiga. Nah, oke. Ini panel baris yang kedua, berarti kita colokin yang ini. Dan baris yang pertama. Ini baris yang pertama sudah tercolok ke konektor sini. Baris yang kedua sudah. Ini baris yang kedua. Terakhir yang ketiga, yang keempat kita gak pakai. Koneksinya dari ini menggunakan konektor hub 75. Output dari panel baris pertama di paralel, di seri, jadi output ke sini, output ini, panel ini masuk ke input panel yang kedua, seterusnya ke sana. Begitupun baris yang kedua sama. Kesma, calakan, cobaan. Nah, ini di controller sudah nyala. Di depan baris yang kedua agak bermasalah. Mungkin karena belum dikalibrasi, belum kita setting. Coba kita tukar konektornya. Nah, ini sudah kita tukar konektornya untuk yang di baris pertama jadi yang kedua coloknya. Kali ya. Nah, memang benar berarti masalahnya karena belum di setting. Warna.
Untuk mengganti warna kita tinggal menekan tombol di sini. Ini tombol ini. Terakhir kita lakukan pengecekan terhadap kabel-kabel ini, apakah ada yang panas atau tidak. Kalau misal kabelnya terdapat panas, usahakan untuk mengganti kabel dengan ukuran yang lebih besar. Ini aman, sini aman. Oke. Untuk perkabelan sudah oke, berarti tinggal kita rapikan saja.